Semua orang bersujud, memohon ampun untuk dikeluarkan dari permainan ini. Mereka semua kini sadar kalau permainan ini mengancam nyawa mereka. Setelah korban pertama sudah didapatkan, awalnya semua berjalan lancar pada permainan lampu merah dan lampu hijau. Namun, hanya karena munculnya seekor lebah dan salah satu wanita merasa kesakitan, semua menjadi kacau dan semakin banyak korban lainnya berjatuhan. Situasi menjadi sangat kacau. Gi-han berusaha menenangkan semua orang sebisanya, namun, apalah daya. Inilah yang diinginkan oleh front yang membuat permainan ini. Saat permainan dilanjutkan, tidak ada satupun orang yang mau bergerak. Hanya Gi-hun seorang diri yang bergerak. Bahkan, ada salah seorang pemain yang memakai obat terlarang. Gi-hun memperingatkan, jika mereka tetap diam, waktu akan habis. Mereka pun bergerak dengan strategi memanjang seperti ular. Sehingga orang yang berada di belakang akan aman dan tidak terdeteksi oleh boneka pelacak. Gerakan pemain yang terkena efek obat terlarang ini pun terlihat sangat menikmati. Beberapa orang pun akhirnya sampai ke garis finish, termasuk Gi-hun. Mereka benar-benar beruntung setelah seorang pemenang dalam Squid Game sebelumnya ikut bersama mereka. Tapi, walaupun begitu, tetap saja masih ada korban lain berjatuhan. Para penembak jitu sangat menyukai saat-saat seperti ini. Di balik garis finish, Gi-han memberikan arahan. Saat ia melihat ada salah satu orang yang masih bisa diselamatkan, ia malah kembali ke arena dan akan menyeret orang ini. Untunglah, ada pemain lain yang mau membantunya. Mereka pun sampai ke finish. Tapi walaupun begitu, pemain yang mereka tolong tetap diserang oleh penembak jitu karena sebenarnya pemain ini sudah kalah sebelumnya. Permainan pertama pun selesai, dan lumayan banyak yang menjadi korban. Semua pengawas permainan dikembalikan ke ruangan mereka masing-masing. Sementara itu, teman Gi-hun di luar sana masih berusaha mencari keberadaannya. Kini, ratusan peserta yang terjebak di dalam Squid Game hanya bisa termenung dan meratapi nasib mereka. Saat para pengawas permainan masuk ke dalam sana, mereka pun sangat ketakutan dan memohon ampun. Tapi, semua ketakutan berubah saat peserta diperlihatkan uang yang begitu banyak tepat di atas mereka. Ada uang ratusan juta yang dihasilkan dari peserta yang gugur. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang gugur, semakin banyak pula uang yang mereka dapatkan. Mereka diberikan kesempatan untuk pulang, dan uang yang ada di atas mereka akan dibagi rata, yang artinya masing-masing hanya mendapat uang 24 juta. Disinilah sifat serakah manusia muncul, padahal mereka semua ada kesempatan untuk berhenti. Namun karena hadiah masih terlalu kecil, di antara mereka malah ada yang mau melanjutkan permainan yang mengancam nyawa ini. Sehingga, mereka pun harus melakukan voting. Bagi yang ingin lanjut, mereka akan menekan tombol bulat, dan yang ingin berhenti harus menekan tombol silang. Gi-hun, sebagai pemain pertama yang melakukan voting, tentu saja akan memilih silang. Ratusan peserta ini akan melakukan voting untuk menentukan nasib mereka. Apakah akan berhenti dan pulang membawa uang yang ada, atau melanjutkan permainan dan berharap lolos dari ajal serta mendapat uang yang lebih banyak. Tentu saja, ratusan orang memiliki pemikiran yang berbeda-beda, sehingga hasil voting cukup ketat. Gi-han pun mulai merasa resah dengan hasil voting seperti ini, karena tujuan ia masuk kembali ke sini adalah untuk menghentikan permainan ini. Sehingga, ia pun mencoba menyadarkan semua orang untuk berhenti di sini. Tapi, tentu saja ada orang yang serakah, yang tidak lagi memperdulikan nyawanya sendiri dan nyawa orang lain. Sehingga mereka tetap ngotot akan lanjut bermain dan malah menghakimi Gi-hun, karena sudah sangat kesal dengan orang-orang yang seperti ini. Gi-hun pun mengatakan yang sesungguhnya, bahwa ia adalah pemenang pada permainan sebelumnya. Tentu saja, tidak ada yang percaya akan hal itu. Namun melihat cara Gi-hun menyelesaikan permainan pertama tadi, beberapa orang pun mulai yakin dengan perkataannya. Voting terus dilanjutkan sampai hanya tersisa satu orang. Dan saat ini posisi sedang seri. Pemain terakhir yang akan menentukan, dan ia ternyata memilih lanjut. Pemain dengan nomor pengenal 001 ini ternyata adalah frontman, alias orang yang menciptakan dan mengendalikan permainan selama ini. Lantas, apa tujuannya untuk masuk ke dalam permainan? Tak puas dengan permainan mengerikan di arena ini, para peserta malah terus berkelahi satu sama lain karena memang mereka terlibat konflik di luar arena. Untunglah, ada bapak tua perkasa yang mampu melerai mereka. Tapi, perlu kita ketahui bahwa bapak tua dengan nomor pengenal 001 ini adalah dalang dari terciptanya permainan Squid Game. Ia rela masuk ke arena hanya untuk memahami maksud dan tujuan. Gi-han ikut kembali ke dalam Squid Game. Tapi, tentu saja tidak ada yang tahu kalau orang ini adalah frontman di Squid Game, karena memang selama ini ia selalu menggunakan topi hitam. Pria ini terus berpura-pura baik
dan terus mengambil hati Gi-hun, agar Gi-hun mau terus bersamanya dalam permainan ini. Bahkan, para peserta kini ingin tahu dari Gi-hun permainan. Apa yang selanjutnya akan mereka mainkan? Tentu saja, Gi-hun mengatakan permainan berikutnya adalah mereka harus memotong permen Algona. Informasi itu sudah menyebar ke semua peserta. Ada yang percaya, dan ada yang tidak percaya. Sementara itu, di balik semua ini, tentu saja ada pengawas permainan yang bertugas. Ternyata, di antara mereka pun ada oknum yang memanfaatkan para korban dari permainan untuk mengambil organ tubuhnya. Namun, para oknum mendapat masalah karena ada salah satu pengawas permainan yang menghambat mereka karena benar-benar menembak peserta di organ vitalnya. Padahal, organ itulah yang mereka butuhkan. Dalang dari kejahatan ini pun tak lain tak bukan adalah pemimpin pengawas permainan, dan ia pun memanggil salah seorang pengawas yang menghambat mereka itu. Namun, wanita ini malah tak mau mengikuti permainan mereka, dan akan tetap ingin mengikuti arahan dari frontman, yang merupakan bos besar permainan ini. Kaki mereka semua diikat satu sama lain, dan mereka harus menyelesaikan 5 permainan. Sederhana untuk lolos dari babak ini. Sebelumnya, saat semua pemain dikumpulkan untuk bermain pada ronde ini, mereka cukup kaget melihat arenanya seperti ini. Berdasarkan informasi dari Gi-han, permainan berikutnya adalah memotong dalgona. Ternyata, Gi-hun salah. Permainannya tidak lagi sama seperti yang ia mainkan di Squid Game sebelumnya. Alhasil, mereka pun harus bermain tanpa rencana. Tapi, ada satu orang yang terus mengambil hati Gi-hun, yaitu pemain 001, yang sebenarnya dalang dari Squid Game, yang menyamar ke permainan untuk mengetahui semua rencana Gi-hun. Namun, Gi-han tidak menyadari itu. Para peserta pun diminta untuk membentuk sebuah kelompok beranggotakan 5 orang. Tentu saja, menentukan peserta tidak akan semudah itu, karena mereka pun tidak percaya satu sama lain. Apalagi, nenek tua dan anaknya ini tidak ada yang mau menerima mereka. Karena nenek ini akan dianggap sebagai beban. Dilema juga terjadi pada tim Gi-han. Saat mereka sudah lengkap 5 orang, ternyata ada salah satu peserta yang sedang hamil, ingin bergabung ke dalam timnya. Akhirnya, tim Gi-hun pun menerima dan menolong wanita hamil itu. Setelah kelompok terbentuk, para peserta akan memainkan permainan anak yang sebenarnya cukup familiar bagi mereka. Ada 5 permainan yang harus mereka selesaikan, dan masing-masing dari mereka akan memainkan satu permainan. Karena satu kelompok terdiri dari 5 orang, mereka harus menentukan sesuai keahlian masing-masing. Pada tim Gi-hun, awalnya cukup sulit, karena mereka jarang bermain permainan anak saat kecil dulu. Lalu, pada tim wanita tua ini, ada seorang dukun yang sedang bertapa untuk tahu akan main apa. Namun, para peserta harus meyakinkan diri mereka, dan kelompok Gi-hun sudah siap. Saat permainan dimulai, kelima orang ini akan diikat satu sama lain dan mereka harus berjalan dalam kondisi seperti ini dari satu permainan ke permainan lainnya. Waktu mereka hanya 5 menit, awalnya berjalan mulus untuk kelompok ini. Namun saat permainan kedua, mereka malah cukup kesulitan. Padahal, permainannya cukup sederhana, cukup melempar batu ke batu lainnya. Dalam satu ronde, ada 2 tim yang bermain serentak. Permainan ketiga adalah melempar dadu, dan tim ini sudah berhasil sampai di sini duluan. Sedangkan tim lainnya masih di permainan lempar batu. Tentu saja, ini menjadi keuntungan untuk tim yang dapat giliran belakangan, karena mereka bisa membuat strategi lain setelah melihat tim sebelumnya bermain. Salah satu pemain yang masih terjebak di permainan lempar batu pun sampai ngompol. Saking paniknya. Walaupun semua permainan ini terlihat sangat sederhana, namun karena tekanan mental, membuat mereka kesulitan. Waktu tidak banyak lagi. Dan tim ini terus gagal memainkan permainan gasing. Tim satunya lagi, lebih parah lagi. Mereka baru saja menyelesaikan permainan kedua dari 5 permainan. Kedua tim yang sedang bermain pun tak sadar kalau waktu mereka sudah habis, dan pengawas permainan sudah tepat di depan mereka. Tentu saja, mereka akan ditembak, lalu dimasukkan ke dalam peti, untuk kemudian dimusnahkan. Pemandangan seperti ini tentu saja menjadi hal yang sangat mengerikan bagi pemain yang masih menunggu giliran. Tim berikutnya yang akan bermain adalah tim yang anggotanya sering diremehkan karena ada seorang transgender di sana. Karena sangat panik, tim yang sedang menunggu giliran. Malah ada yang menggunakan obat terlarang yang mereka sembunyikan ke dalam sini. Tim berikutnya yang akan bermain pun sudah melakukan start. Dan mereka malah sudah terhambat pada permainan pertama yang cukup sederhana. Pria ini masih bisa tenang dan memberikan arahan yang baik kepada anggotanya yang sedang bermain. Mereka pun lanjut ke permainan berikutnya dan lagi-lagi terhambat. Hanya karena panik. Mental benar-benar diuji di permainan ini. Walaupun terlihat sederhana, tapi tidak semudah yang dibayangkan. Nenek tua yang berpengalaman pun kesulitan. Tapi,
tentu saja nenek ini tidak akan pasrah. Berkat dukungan dari anaknya yang juga ikut permainan ini, ia bisa menyelesaikannya dengan baik. Permainan berikutnya adalah memutar gasing. Namun, karena wanita dukun ini sangat ceroboh dan malah mengatakan dewa tidak membantu mereka, ia malah ditampar oleh pria transgender di sebelahnya. Ternyata, tekanan pria transgender lebih membuatnya takut daripada kepercayaannya, sehingga ia pun bisa memutar gasing. Semua orang pun bersorak untuk mendukung kelompok yang awalnya diremehkan ini. Permainan terakhir akan diselesaikan oleh pria transgender ini, dan ia pun bisa menyelesaikan dengan mudah. Walaupun ia sempat malu dan meminta semua orang tidak melihatnya, permainan pun terus dilanjutkan. Dan tentu saja tidak semua tim bisa lolos dengan mudah. Akan ada yang menang, dan akan ada yang tereliminasi. Sampailah mereka pada ujung round ini, dan tim Gi-hun mendapat giliran terakhir. Awalnya, semua berjalan lancar. Tim Gi-hun bisa menyelesaikan permainan pertama dan kedua dengan baik. Mereka tak menyangka kalau pria ini pun sangat mahir memainkan permainan wanita, dan mereka pun bisa lolos ke permainan berikutnya. Tapi, disinilah masalah datang. Pria yang bertugas memainkan gasing malah sangat ceroboh dan terburu-buru, sehingga membuat waktu mereka banyak terbuang. Beberapa kali percobaan yang ada malah makin buruk. Walaupun ia sangat menyebalkan, Gi-hun dan teman-temannya tetap berusaha tenang. Entah sengaja atau tidak, pria ini baru bermain dengan baik saat waktu sudah akan habis. Gi-hun, yang bertugas menyelesaikan permainan terakhir, bisa melakukannya dengan baik, dan tim mereka bisa lolos. Walaupun sebenarnya ada penyusup dalam tim ini, tak lain tak bukan adalah pemain 001, yang sebenarnya adalah frontman dalam Squid Game. Masih belum jelas mengapa ia masuk ke dalam permainan yang ia buat sendiri. Tapi, tidak ada satupun yang curiga dengannya, karena ia bermain dengan sangat normal. Setelah permainan selesai, para pengawas pun masuk dan mengumumkan sisa peserta, dan jumlah uang yang bisa mereka menangkan. Mereka bisa pulang, jika lebih dari setengah peserta setuju untuk permainan dihentikan, dan mereka akan pulang dengan hadiah yang ada. Tentu saja, ada yang tidak terima, karena hadiah masih terlalu kecil menurut mereka, sebab yang tereliminasi belum begitu banyak. Maka dari itu, voting pun akan dilakukan untuk melanjutkan. Apakah permainan selesai di sini atau dilanjutkan? Demi mendapat hadiah yang lebih besar, karena akan semakin banyak peserta yang gugur, dan pembagian semakin kecil. Para peserta akan melakukan voting untuk menentukan apakah mereka akan melanjutkan permainan atau tidak. Tapi, tentu saja akan ada yang memilih permainan dilanjutkan walaupun nyawa mereka terancam. Pria ini pun melakukan itu, walaupun ibunya ingin berhenti. Dalam kondisi seperti ini, tentu saja tidak akan mudah untuk mengendalikan pikiran orang lain. Terjadi perdebatan di antara orang yang ingin lanjut dan ingin berhenti. Tapi, omongan para peserta yang ingin lanjut lebih meyakinkan bagi orang-orang yang serakah. Mereka begitu yakin akan menang di permainan berikutnya, walau nyawa menjadi bayarannya. Dan setelah itu, akan pulang dengan uang yang lebih banyak. Alhasil, para orang yang serakah pun memenangkan voting, dan sudah diputuskan bahwa akan ada satu ronde lagi. Tentu saja, setelah voting selesai, akan terjadi guncangan, perasaan yang cukup buruk antara yang memilih lanjut ataupun berhenti. Walaupun mereka dalam satu tim dan berteman. Dengan adanya dua kubu seperti ini, tentu saja akan menyebabkan lebih banyak konflik di luar permainan. Karena setiap peserta akan saling mempengaruhi orang yang berseberangan dengan pilihannya. Belajar dari pengalaman sebelumnya, Gi-hun pun memutuskan untuk bersembunyi saat tidur pada malam hari. Karena bisa saja ada orang dari pihak biru akan menyerang lawan mereka saat sedang tidur. Karena kondisi sangat gelap total. Setelah malam dilewati, mereka pun akan memainkan permainan berikutnya. Dan yang ada di depan mereka hanyalah sebuah komedi putar.